Kalau ingin Aceh berkembang dan maju, tinggalkan narkoba. Jadi kembali lagi di Hababa Bali Podcast, Bang. Jadi sebelumnya beliau ini mengundang saya di BNN. Iya. Ini kita undang balik. Ada Bang Suhermansyah, atau sapaan saya ke beliau ini adalah Bang Arman. Apa kabar, Bang? Baik, Sehat ya? Sehat. Aktivitas hari-hari lancar, lancar ya? aman, Aman, terkendali, ya. Penyuluhan ke tetep. Jangan kendor. Jadi hari ini tepat persis hari ini kita syuting ini tanggal 28 Oktober, Bang. Iya. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda, jadi momentum pemuda nih. Betul. Gimana Abang melihat dari Hari Sumpah Pemuda ini? Memaknai Hari Sumpah Pemuda ini gimana, Bang? Iya, sudah cukup tua ya, momentum pemuda bergerak bangkit sudah 93 tahun. 93 tahun. Betul. Ya, jauh sebelum proklamasi pemuda sudah menjadi motor menggerak. Dan hari ini juga seharusnya kondisi yang sama terjadi di kalangan pemuda, karena memang kita masih dalam kondisi pandemi, dan alhamdulillah di tanggal ini atau di bulan ini kita sudah ada kelonggaran, ya kan, aktivitas. Tapi bukan berarti kita mengabaikan prokes ya. Prokes tetap. Betul. Tapi dengan momentum ini sebaiknya dimanfaatkan pemuda untuk lebih kreatif, melakukan berbagai upaya inovasi, karena bukan berarti pandemi mengurangi kreativitas kita, tidak, tapi pandemi tetap memacu kita untuk supaya lebih berkreativitas, tapi dengan kondisi yang kita sudah mulai longgar. Iya, Banda Aceh sudah kuning ya. Misalnya sudah kuning, sudah turun level 2 iya, maksudnya ya kan? Iya. Dan alhamdulillah jangan sampai meningkat lagi lah. Mudah-mudahan. Karena ada isu-isu kan di akhir-akhir ini di akhir September Desember nanti akan tinggi lagi isu-isu yang kan. Iya. Seharusnya kita mencegah dari sekarang kan. Iya, karena memang proses mobilisasi orang di kondisi longgar ini kan memungkinkan terjadi besar. Oke. Ya, orang sudah euforia ya bahwa pandemi sudah berakhir. Jadi kita sudah bisa beraktivitas dengan luas dan besar gitu. Tapi ya hati-hati, selama kita tetap prokes kita jaga, mudah-mudahan ketakutan dan kekhawatiran terjadi gelombang ketiga di Desember 2021 atau menjelang 2022 bisa tidak di Januari ya, mungkin setelah liburan kan orang udah 2 tahun udah bosen nih, ya kan? Nah, akhir tahun pasti ini targetnya pada Bali udah dibuka loh, Bang. Iya. Bali udah dibuka. Beberapa negara juga sudah boleh masuk ya. Sudah boleh masuk. Betul. Kembali lagi kita ke tema kita ya, tentang pemuda. Iya. Abang yang sudah lama bercimpung dan berurusan dengan anak-anak muda. Iya. Ya kan? Iya. Karena beliau memang salah satu peran beliau di BNN Aceh hari ini juga sangat besar. Iya. Dan pasti targetnya ke anak muda nih, Bang. Iya, betul. Ya kan? Kita masuk ke psikologi anak muda Aceh dulu hari ini gimana sih? Iya. Kita memang mendapatkan posisi yang tidak menguntungkan hari ini Aceh. Kondisi miris ya, karena berbagai predikat yang masih melekat. Oke. Aceh masih jadi tempat pintu masuk. Aceh menjadi salah satu wilayah produsen salah satu tanaman. Lalu Aceh juga meraih peringkat 6 pengguna se-Indonesia. Aceh lagi masih di predikat daerah termiskin, ya kan? Nah, kondisi ini kan tentunya tidak menguntungkan. Di sisi lain seharusnya, momentum hari ini pemuda milenial
harus bangkit, menunjukkan kreativitas bahwa kami belum usai. Kondisi ini tidak mematahkan semangat kami pemuda Aceh untuk melakukan terobosan inovasi. Nah, jadi secara perlahan image negatif ini yang selama ini tertanam ya di luar bisa pelan-pelan berkurang menjadi image yang positif. Apa positifnya? Misalnya, oh ternyata ada kreativitas yang unik, yang menarik yang dihasilkan oleh pemuda-pemuda Aceh. Oh ada fenomena gambaran pemandangan alam dan sebagainya yang dirangkum oleh anak muda tersampaikan keluar, kan begitu. Artinya atau ada hal-hal lain prestasi ya yang bisa dihasilkan, ternyata anak Aceh berprestasi tingkat nasional, mungkin internasional. Nah, jadi momentum sesuai dengan temanya. Temanya Sumpah Pemuda kali ini kan bersatu dulu. Bersatu dulu ya. Nah, bersatu, bangkit dan tumbuh. Jadi kalau tidak bersatu dulu, kita punya visi yang sama, pemuda kita hari ini Aceh harus punya visi yang sama, bahwa kita harus bersatu untuk meningkatkan citra positif Aceh. Setelah itu bangkit, ayo bergerak. Bergerak ya. Iya. Jangan stuck di tempat ya. Jangan diam aja. Kadang-kadang kita kebanyakan yang hobinya komentator ya. Nah, duduk di warung-warung ceritain saja, tapi aksi nggak ada. Nah, kita harus berbuat. Sudah bersatu, berbuat. Setelah berbuat, maka ada harapan tumbuh tadi kan. Makanya temanya bersatu, bangkit tumbuh. Kan kalau nggak ada aksi, apa yang mau tumbuh? Jadi filosofi tema kali ini di Sumpah Pemuda ini sudah sangat luar biasa. Ya, tinggal kita memaknainya seperti apa. Bang. Jadi abang melihat katanya tadi Aceh salah satu pintu masuk narkoba misalnya. Bagaimana BNN mencegah penyebaran narkoba itu sampai ke anak muda hari ini? Bagaimana? Apa langkah-langkah yang sudah dilakukan? BNN punya tugas yang berat untuk kondisi permasalahan narkoba di Aceh. Tapi jika semua pihak bersatu padu bersama-sama, bukan tidak mungkin ini bisa diselesaikan dengan cepat. Ya, kita lakukan upaya penindakan bersama dengan kepolisian, TNI, lalu cukai, imigrasi dan aparat penegak hukum lainnya untuk supaya proses supply-nya ini berkurang. Supply artinya pasokan dari luar ke dalam ini berkurang. Ya, karena kita tahu sendiri bahwa memang Aceh ini perairannya terbuka. Internasional, perairan jalur internasional ya. Betul. Jadi menjadi salah satu wilayah perairan internasional untuk jalur perdagangan narkotika. Jadi untuk penindakannya kita berharap suplainya bisa terhenti. Tapi nggak kita pungkiri memang kayak jamur di musim hujan. Jadi semakin dipangkas makin ada terus muncul. Nah, jadi ya mudah-mudahan semakin berkurang lah ya, semakin masifnya kita melakukan penindakan semakin berkurang. Terus yang kedua, kita juga nggak lupa tetap terus menginformasikan, jadi nggak bosan-bosan. Sosialisasi. Baik yang secara langsung kita door to door ke sekolah, ke masyarakat, ke pemerintah ya, baik juga yang sifatnya melalui sosial media. Seperti salah satunya yang Ali lakukan hari ini, kami berterima kasih juga, ini salah satu bagian untuk itu. Kami juga punya ruang podcast di BNP, juga punya sosmed yang lumayan ya followernya. Lalu juga kita melakukan juga penayangan spanduk, penempalan spanduk dan sebagainya. Jadi upaya-upaya ini juga kita melakukan pemberdayaan. Artinya kawasan-kawasan tertentu yang dinilai rawan, kita coba punya ikhtiar kita untuk supaya masyarakatnya ini bisa berhentilah untuk bukan berdagang istilahnya, mengambil pilihan dengan cara menjual narkotika. Nah itu sudah lumayan berhasil. Kita sudah melakukan intervensi di Lam Tebah, Aceh Besar, lalu Biren, lalu di Gaya Luwes.
dan juga beberapa kawasan. Apa mereka dikasih lahan untuk bekerja atau dikasih kerjaan atau mengalih perhatian? Karena ini kan perhatian kan larinya ke ekonomi, Bang. Iya. Kalau orang ingin misalnya distributor kaki bawah ya, bukan distributor utamanya tapi distributor kaki bawah. Kan mereka pasti faktor ekonomi nih. Iya, betul. Memang alasan utama ekonomi memang. Makanya kita berikan opsi lain alternatifnya dengan cara juga ekonomi. Jadi para masyarakat yang selama ini ya mungkin ya mereka nggak secara terbuka memang menyampaikan ke kita, tapi kita ketahui mereka yang selama ini mungkin memilih jalan komoditi negatif tadi ya, kita kasih pilihan, ayo nanam jagung. Nah, mereka punya lahan tapi mereka nggak punya bibit. Ya udah kita. Jadi BNN menyiapkan, memodali lah. Iya, memfasilitasi. Jadi kita bermohon kepada pemerintah melalui Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Aceh untuk bantuan bibit pupuk. Mereka punya lahan, nih kami kasih, ya pupuk, bibit kita kasih. Terus apa lagi selain misalnya pertanian, ada sektor lain? Ada sektor lainnya, ada perikanan. Di Mon Gedung Loks Mawe kita berikan pembekalan life skill budidaya ikan lele kerjasama dengan BI Loks Mawe. Jadi kita sadar nih BNN juga punya keterbatasan ya, nggak punya cukup akses dana yang gede. Iya, jadi kita minta bantuan pihak lain. Alhamdulillah disupport. Alhamdulillah untuk di Mon Gedung Loks Mawe itu kita dapat budidaya ikan lele melalui bioflok tuh 60.000 bibit lele. 60.000. Iya, lumayan memberi harapan. Nah, awalnya mereka para pemuda ini ya engganan li. Mana ada ngapain usaha lele, nggak ada punya nilai. Nggak ada duitnya. Tapi setelah mulai panen, sudah mulai ada nilai di situ. Sekarang sudah ada mandiri, mereka buat kolam sendiri. Nah, artinya apa? Artinya sudah ada kepercayaan di situ. Dan harapan kita dari niat mereka yang memang mungkin, karena mungkin mereka ya tadi karena persoalan ekonomi ya, kita nggak pungkiri mereka mungkin putus pekerjaan, lalu nggak punya cara lain untuk menghidupi pakai jalan instan. Itu kan faktor ekonomi, Bang. Iya. Nah, kita masuk ke jenjang lebih bawah lagi, anak SMA sama SMP misalnya. Kan banyak nih sekarang kuri-kuri anak SD misalnya dengan alibi mereka bawa tas sekolah dan lain sebagainya. Mereka bukan faktor ekonomi nih. Dan lain lagi nih. Karena kalau SMA SMP itu mungkin dana biayanya adalah dari rumah, dari orang tua, mereka menipu, mereka mencuri atau apa itu. Pencegahan dari anak sekolahan ini bagaimana, Pen? Kalangan remaja, pelajar khususnya itu memang motivasi untuk dia menjadi atau terlibat dalam perairan narkoba itu biasanya karena pergaulan, bukan karena motivasi ingin kayanya, nggak ada, karena pergaulan. Kalau anak sekolah ya? Iya, anak sekolah. Jadi mereka mencari jati diri. Jadi kalau seandainya mereka nggak gabung sama kelompok-kelompok tertentu, mereka nggak eksis kan gitu. Jadi ya dengan cara begitu mereka gabung dan akhirnya salah pergaulan. Nah, cara kita biasanya BNN terus secara persuasif itu memberitahukan melalui datang ke sekolah-sekolah untuk supaya anak-anak ini jangan sampai jadi korban. Karena nggak dipungkiri para bandar, para penjual narkoba ini memang mencari segmen kalangan remaja. Kenapa kalangan remaja? Karena seasonable, berkepanjangan. Jadi pemakaian mereka itu bisa sampai belasan tahun. Kalau sudah, iya, kalau dari contohlah dari SMP dia sudah kenal. Kan sifatnya narkoba ini kan edik ya, candu. Jadi kalau dari SMP dia udah kenal, terus jadi pengguna awal, lalu berlanjut sampai SMA, udah jadi rutin, nggak bisa lepas sampai ke kuliah, udah 9 tahun tuh, ya kan? Lumayan. Ibarat kalau kita penjual langganan tetap, ya kan? Tamat kuliah, lanjut lagi kerja. Sudah ada istilahnya sudah ada VVIP cardnya, ada. Kalau belanja sudah ada banyak diskon. Kalau bisa kan prinsip dagang kan gitu, jangan sampai pelanggan lama kurang, pelanggan baru nggak ada, jangan.
prinsipnya orang dagang marketing itu kan pelanggan lama tetap terjaga, bertahan, pelanggan baru datang terus. Nah, jadi memang sasarannya para bandar penjual narkoba memang diambil dari sasaran mulai dari bangku sekolah. Sehingga dari bangku sekolah mereka sudah jadi pengguna, ketika mereka kepepet, ya kan? Otomatis mau nggak mau mereka jadi kurir. Betul. Ya, kalau udah kecanduan itu orang bisa ngelakuin apa aja loh, Li. Makanya sering ada kasus kalau udah jadi pecandu tuh sampai mau bunuh ibunya, sama ayahnya. Karena memang kondisi edik itu memaksa dia, bukan karena kesadaran diri dia, tidak. Dia out of control. Jadi memang di luar kesadaran dia tuh. Nah, apalagi kalau udah dia nggak punya uang, terus ya udahlah daripada lu beli, lu antar aja nih, ya kan? Setuju. Satu bagian untuk lu, sisanya lu jual kan gitu. Jadi inilah pola-polanya. Ya bang, betul. Jadi apa yang perlu kekurangan BNN? Kita udah bicara ke BNN sudah berusaha meminimalisir lah istilahnya, walaupun belum maksimal. Ya kan. Untuk kedepannya ini tuh sejauh ini apa yang dibutuhkan hari ini BNN sebenarnya? Ya, kembali lagi ke topik ngomong tentang pemuda. Jadi inti yang paling penting adalah persatuan. Jadi bagaimana kita secara bersama-sama itu bersatu menyelesaikan semua persoalan. Oke. Jadi kalau hanya parsial saja ini agak susah. Tapi kalau kita bersatu, saling kompak, semua persoalan bisa selesai cepat. Baik, tapi kalau masih ada ketidakkompakan, sulit. Yang kedua, kepedulian. Ya. Jadi kalau udah katanya kita peduli itu, hal sekecil apapun yang tampak di depan mata kita, itu kita pasti lakukan aksi. Betul. Tapi kalau udah nggak peduli, udah cuek, depan mata ya ada lubang besar pun dibiarin aja orang lewat jatuh gitu. Tapi kalau udah peduli sekecil apapun, awas, hati-hati. Iya, itu dia. Baik, jadi ketika ada orang-orang bertanya kenapa Baba Ali selalu bersama BNN, kenapa? Yang pertama saya dulu juga pengguna, Bang. Yang seperti yang kita cerita di podcast BNN kan. Saya memang dulu pengguna, tapi alhamdulillah hari ini saya clean, saya bersih, saya tahu gimana efek buruknya ke depannya. Saya dengan niat ikhlas lillahi ta'ala memiliki, ingin membantu, bukan BNN saja, tapi ingin membantu masyarakat Aceh, ingin mengkampanyekan kepada masyarakat Aceh, ayolah kembali ke jalur yang benar. Jangan kita dicap, kita udah didoktrin dari zaman dulu. Kita tanah narkoba, Aceh dikenal dengan narkoba dan lain sebagainya. Mari kita buktiin bersama-sama, mari kita ubah minimal dari anak muda lah. Kalau bukan dari saya mulai, dari mana lagi kita mulai, Bang? Betul. Ya kan? Jadi keterlibatan saya terhadap BNN tidak ada. Kita nggak ada bicara masalah fee, kita nggak ada bicara masalah apa-apa. Murni kepentingan orang lain ya, masyarakat ya. Ini kepentingan Aceh. Betul. Minimal kepentingan orang di sekitar saya yang nonton YouTube ini. Betul. Kan minimal gitu, Bang. Jadi memang kenapa kita juga support, karena memang ada pepatah bilang orang yang paling sukses tuh adalah orang yang pernah jatuh dan bangkit serta mampu bergerak dari kondisi keterpurukannya. Nah, jadi ketika Ali dari awal menyampaikan hal tersebut, kita support karena itu bagian daripada cara untuk memotivasi orang. Karena makanya beberapa kondisi kan kita lihat, pernah kita selalu meletakkan seseorang mantan ini menjadi duta, menjadi relawan, menjadi penggiat. Tujuannya apa? Biar dia bisa memberi bisa memotivasi orang lain, menginspirasi orang lain. Bukan berarti kita meminta dia tunggu jadi pengguna dulu, bukan. Tapi kita menjelaskan bahayanya ketika sudah terjerumus hal-hal negatif akan terjadi. Betul. Dan itu setiap hari negatif kita. Minimal saya menjaga sekarang hari ini saya hari ini saya menjaga cuma ring saya. Betul-betul saya jaga ring saya, misalnya ring saya dari
pertemanan saya jaga, dari keluarga saya jaga, dari hubungan misalnya dengan instansi kita jaga. Ketika kita berkorban menjaga ring-ring kecil di sekitar kita, insya Allah ketika ring semua dia saling menjaga juga akan mungkin membesar, Bang. Dan saya yakin juga kan Ali nggak mungkin jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Insya Allah ya. Kita nggak berjamin juga, Bang. Tapi insya Allah kita berusaha sekuat mungkin. Ya kan? Untuk bertahan dan istiqomah di jalur yang positif. Makanya kita anak muda hari ini termasuk saya ingin mengajak semuanya untuk kreativitasnya harus ditingkatkan. Orang untuk bisa hidup harus kreatif. Karena kalau nggak kreatif hidupnya membosankan. Kalau suntuk, Bang, kalau misalnya di rumah ini pasti kena. Kalau nggak kena judi, kena narkoba. Kalau di Aceh sekarang lagi heboh 2 ini kan. Judi sama narkoba lagi heboh. Kalau nggak kena judi, kena narkoba. Yang kedua harus berani, jangan mudah menyerah. Karena tadi momentum Sumpah Pemuda ini, kemenangan Indonesia diawali dari bangkitnya pemuda. Untuk closingnya dari Abang ini sekarang untuk Sumpah Pemuda kali ini. Closingnya saya mau nyampaikan ke seluruh anak muda Aceh, milenial Aceh, ayo sesuai dengan tema Sumpah Pemuda kali ini kita bersatu. Bersatu untuk memulihkan, membangkitkan Aceh hari ini. Aceh hari ini itu sudah sangat luar biasa kondisinya. Dan kita tidak mau ke depan terjadi yang seperti ini lagi. Aceh punya potensi yang sangat banyak, nggak ada provinsi lain yang punya kelengkapan seperti Aceh, punya pulau, punya gunung, semua punya pantai, semua ada. Tapi barang impor semua. Jadi kita berharap, ayo pemuda Aceh kali ini kita bangun Aceh menjadi Aceh yang lebih baik. Baik, dan saya mengajak juga kepada anak muda, kalau ingin Aceh berkembang dan maju, tinggalkan narkoba. Siap, sepakat ya. Sepakat itu. Oke, terima kasih Bang sudah mampir di Haba Baba Ali. Siap. Mungkin next time kita akan ngobrol lagi, mungkin dengan tema-tema yang lain. Dan saya menarik nanti kita berbicara dengan bagian berantas. Boleh itu. Bagaimana mereka memberantas jalur air. Lebih menarik lagi itu. Itu lebih menarik. Nanti kita bicara dengan dokter juga, psikolog atau psikiater yang menangani rehabilitasi. Boleh. Karena kita harus mengedukasi, kalau saya melihat harus mengedukasi secara sempurna. Betul. Betul. Oke, Bang, thank you sudah melihat dan jangan lupa subscribe YouTube-nya BNNP Aceh. Yang pastinya juga Haba Baba Ali harus di subscribe. Dan kalau ingin melihat atau ingin mengontak Bang Arman, bisa cek Instagramnya Suharmansyah. Suharmansyah dan Baba Ali .rida juga bisa kalian cek di situ. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.